Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan Allah hidayah, petunjuk, sehingga pada malam hari ini kita kembali membicarakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lalu itu Bapak Ibu sekalian membicarakan mengenal Allah, ma'rifatullah atau tauhidullah, itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Jadi menurut Syekh yang menulis kitab Ajaibul Quran itu, maka dia bicara kita tentang Allah Ta'ala, apa je pula Allah Ta'ala, mengenal Allah itu perkara mulia, karena yang dibicarakan itu adalah hal yang mulia. Begitu tingginya persoalan ini, Syekh itu menyatakan, Fakhruddin Ar-Razi, maka dia bendeng yang kata mati, seandainya ada orang meninggal dunia dan dia tidak sempat melakukan ibadah, tapi purana pejepula langatinna na japui pungan Allah Ta'ala tunga-tunga puari sompa, dia kenal betul Allah, dia cinta Allah, dia rindu kepada Allah, maka itu tetap ada jaminan surga. Jadi tetap yang kejaminan surga. Kira-kira biasanya di bendengi dia kita meninggal dunia dan tidak sempat beribadah dengan bagus, tapi kita betul-betul dalam hati itu Allah, kita kenal Allah, kita cinta Allah, maka itu jaminan surga. Makanya orang yang bercerita tentang Allah itu tentang tauhid, dia nama ladda marwa, mana tuh? Dia nama ladda marwa penggemarnya. Beda kalau kita bicara tentang persoalan-persoalan hukum-hukum syariat. Mega tu puji, mega tu makutana, maga kumakwe, dan itu perselisihannya sangat banyak sekali, perdebatannya banyak sekali. Tapi kalau bicara kita tentang Allah Ta'ala, ada satu orang tua, ia rotomatoe mana pudangnya nakna, maka dia nak ia Allah Ta'ala kegi munro. Ini jawaban anak-anak Bapak, jangan dibawa ke jawaban orang tua, pertanyaan orang tua kepada anak-anak. Lapungan anak iya, ya namanya anak-anak, di mana Tuhan itu? Napu bali anak maka dia Allah Ta'ala angkat ke surga. Ya ini sempat na bahas Allah Ta'ala angkat ke surga. Lapungan boye dia tu nampak dai maka ada salai, dia juga tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Tapi dia mengatakan kalau Allah itu di surga, berarti di luar surga apakah ada Tuhan? Ya kok ke surga pun Allah Ta'ala, berarti isaliwan surga angkat toga puang. Ya makor kira-kira pada lirik dipahami puang itu Allah itu adalah ahad, Allahu ahad, ya sewai. Gila pungan anak bingung sih, maka mau pikir-pikir lapungan anak, maka dasi iya pungan Allah Ta'ala, Allah itu ada di langit, ma iya mboe dia dapat salai. Jadi mapukutane sampai mapungambo iya kok kulangi monro na iya pungan Allah Ta'ala, jadi aku linoe nigato si palipuan na kulinoe pokok pungan Allah Ta'ala langi monro, berarti aku langi linoe angkat toga puang, nasi dimi puang, sewa mi puang. Iya lepungan anak-anak dia cuma itanaisi, maka dia jadi
ki pale mundur pungan latala ki pale pungan latala na jawi makadang ko tahu engke lalanna si dia lupa tahu. Beda pasal orang tua yang bijak tidak menyalahkan. Jadi besok-besok mungkin ada pertanyaan begitu dari anak-anak, jawabannya salah, jangan disalahkan, tapi dituntun terus mengenal Allah. Dia coba kata salah kau nak, dia nama kau tiasa pengalat Allah. Ya ini bukan benar salah. Jadi maka dasih tempat tuae, ya kau ke ilalan na pengalat Allah kesid dia tahu, berarti tungkat tahu angka pengalat Allah. Berarti pengalat Allah maka tu ega apa mega tahu, kira-kira begitu. Ya namanya anak-anak jawabannya begitu. Tapi aja atas serius tanggapi Pak ya. Ini cerita anak-anak orang tua mengenal Allah. Nah, tapi nanti akhirnya kita akan bisa masuk ke dalam bagaimana cara mengenal Allah setelah Allah memperkenalkan dirinya. Maka orang tua ini mengambil sidi akali barakang. Jadi malewai ambil air begini, air putih dalam satu gelas, kemudian dia celupkan teh. Ya, dia celupkan teh. Jadi maka deh irnana agak maksudnya sudah tingkat tinggi ini anak-anak tidak bisa bahas. Ya, tapi pitangi. Inilah katanya Allah dengan hamba itu begitu dekatnya sampai bisa menyatu. Sampai nasa bisa masjid di nasang atai na puangi. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian muncullah kesalahpahaman akidah Islamiyah yang dipelopori pada abad ke-10. Ada namanya Al-Hajjaj, kemudian di Jawa ada namanya Syekh Siti Jenar. Memahami dirinya maka dari masjid di atena puange ya muto ata ya muto puang ya angkat tu mabere kalibarakan api na aju, api dan kayu bakar. Jadi irmat tunue puamuto itu nue puamuto, matunue atamuto itu nue tanam atamuto. Nah inilah yang diluruskan, muncullah namanya wahdatul wujud, akidah yang menyimpang, sehingga murid-murid sebagian tidak paham itu nasangi ya muto pungalat Allah ya muto ata. Nah, sehingga ada yang buku yang saya bawa ini adalah bersatu dengan Allah. Nah cerita ini Bapak Ibu sekalian aja tapuri hati ini, aja tapuri hati, seriuslah dek jamu ya. Cerita ini menunjukkan maka de liya mutowai iro waye lem muto iro waye lem muto iro tenge lem muto iro wajue lem muto iro apie dene cocok ya muto api ya muto aju dene cocok. Artinya bahwa Allah itu tetap Allah, hamba itu tetap atai. Ya po ye pahanan nange ye nasang masjid di atena puange, jadi ya muto nasa puang sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada nama kor pahanan. Sehingga nariko nasang yalena puang maka dia tinggalkanlah syariat. Dia nama sempajang, dia nama puasa. Nasabah nasang yalena puang. Nah, ini yang salah total. Dan banyak di masyarakat itu yang begitu. Ini murid-murid Syekh Siti Jenar menurut kitab. Ya dalam akidah wahdatul wujud asik dinda atai na puange, tapi dia tidak paham maka dairu wa yele mutoi tenge le mutoi. Ya diibaratkan air itu adalah Tuhan, teh itu adalah hamba. Jadi tatai puang pungalat ala di sompa atai mas sompa itu atai di puange. Inilah yang kita pahami ya, sehingga mengenal Allah itu tidak terlalu sulit. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul lagi sih di pertanyaan, benarkah ada Tuhan? Ha, ayo kira-kira. Kasih pertanyaan kira. Tahu enggak yang kepuang? Biasa di makadak ya. Dia mata pai kafir kapang ya. Tidak begitu. Harus kita mengolah, benarkah ada Tuhan? Perlu memang dicermati. Ya, benarkah ada Tuhan? Karena manusia ini dua macam. Angka percaya yang kesepuang, angka tu dia percaya sangi puang. Orang yang tidak percaya terhadap Tuhan itu juga terbagi pada 3 kelompok. Iro kelompok pertama dia percaya pungalat Ta'ala adalah kelompok orang sombong. Natuang yelena. Maka sinang kepuang. Iya magala mutoka. Iya mega mutoa waku. Iya hebat mutoka. Ini contohnya Fir'aun. Ini kesombongan. Nah, sehingga dengan kesombongannya begini muncullah
natuangnya lena dan sebagainya, dia tidak mau menyembah kepada, tidak mengakui Tuhan. Justru lena maka dah ia puang, ia mina sepuat. Di dalam ayat surah As-Saff itu, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ini juga terjadi pada orang kafir Quraisy pada zaman Nabi. Maka majepuiro mereka itu dahulu, ya, idza qila lahum, nareku podangi maka puadai kepada mereka, apuada ko, ya, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah, aga nabaga pabalinda, yastakbirun, matampoi, masuk sombong. Untuk apa saya mau bertuhan? Tuhan tidak butuh, saya tidak butuh dengan Tuhan. Ini karena kesombongan. Nah kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena abang wana kebodohan. Dia melo pahami, dia melo tuda merengkelinga kegatung sengi puang. Siapa sesungguhnya Allah itu? Bagaimana kita setelah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa betul maknanya itu? Agak Tuhan akan dungiro sampai-sampai kita banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang ketiga yang tidak percaya karena Tuhan, dia namanya maripah. Ia tahu dia percaya pungal tadi dia maripah. Tidak mau sibuk dengan kena sekong ke pungal Ta'ala, percaya lo siki mas sempajang, lo siki mas puasa, lo siki mas sedekah, engkau mana sina sengir aja bawa dipercayai. Ketiga kelompok ini adalah orang tidak percaya kepada Tuhan. Nah kemudian jamaah sekalian, kalau begitu agak istungan neriasan Tuhan, la ilaha ilaha alihan. Apa itu Tuhan? Menurut pandangan orang-orang sementara adalah yang dimaknai sekarang Tuhan itu adalah satu pusat dan tujuan. Satu pusat dan tujuan, ilalanna akatutungan natawe. Jadi pusat dan tujuan. Jadi pusat tujuan kita itu kalau kepada harta, maka Tuhan kita adalah harta. Kalau tujuan kehidupan kita ini pusatkan kepada seorang perempuan, maka Tuhan kita adalah perempuan. Kalau kita punya tujuan hidup, pusat kehidupan kita adalah kekuasaan, maka Tuhan kita adalah kekuasaan. Cuma dulu contoh-contoh itu berhala. Orang tua Nabi Ibrahim diberikan contoh adalah berhala-berhala. Ya, tapi sebenarnya bukan. Ya, Tuhan itu apa saja yang mendominasi diri kita, yang kita merasa takut, yang kita merasa memberikan penghormatan, penghargaan terlalu lebih, maka ia nerupuang. Jadi tasangam itu maka dia itu yasang mapadu alomi sampai agama, ya itu sudah. Tapi ada Tuhan yang lain, puang yang lain nero, kita menjadi syirik. Nah, jadi ini perlu kita memang betul-betul mengenal Allah itu, ya perlu secara keseluruhan. Ya apa ini kan dari tanah tolong kiburu masompa-sompa, syirik itulah syirik, berhala-berhala itulah syirik. Tapi ada yang lebih kuat, ya mendominasi hati kita menjadi tujuan daripada hidup kita, maka itulah syirik, kemusyrikan. Nah kemudian jamaah sekalian, oleh karena itu ya tadi kita ada Fir'aun ini sudah kita kasih contoh. Kemudian ada orang yang percaya kepada Tuhan. Ini percaya kepada Tuhan detonet yang mana pada cerita percaya Allah Ta'ala. Ada 4 kategori orang percaya kepada Tuhan. Jadi tersengam mereka ini pas sempajang lu masih pada cerita japu Allah Ta'ala beda-beda Pak. Beda saya dengan Bapak berbeda. Tergantung kita diberikan hidayah oleh Allah. Bagaimana hidayah itu Allah berikan kepada kita memahami Allah itu sendiri. Seorang profesor belum tentu sama dengan cara kita memahami Tuhan. Pas psikolog keluar negeri di Saudi Arabia di mana itu belum tentu sama. Bisa saja secara teori dia paham tentang Tuhan, tetapi makna-makna dan aplikasi tentang Tuhan itu beda. Berarti jadi Pak, atau dia nama sekolah, dia mengenal Allah itu jauh lebih bagus daripada orang yang sekolah. Bisa orang jamaah merengkelingami tentang Allah Ta'ala, dia lebih bagus kenal Allahnya daripada ustadznya. Ustadznya mungkin apa teorinya, nak baca ya, nak baca hadisnya nising, tapi apa aja pun lalu Allah Ta'ala belum tentu seperti apa yang diucapkan. Jadi makanya tadi dia nak kisah ke sana, dia nak kisah pandang ente, dia nak kisah tiro maku maka dah ya numero jemaah, iro mas sempaja mi. Bisa saja dia lebih kenal Allah, bisa saja dia yang lebih
lebih paham tentang Allah. Jadi yang pertama adalah orang percaya karena adanya Tuhan itu pertama karena doktrin, didoktrimi. Ya termasuk kira-kira di makotoro nasaba tomatwata Allah, ya puata tu pun Allah Ta'ala. Di samping kiri kanan kita, keluarga kita ya sudah menyembah Allah, sudahlah kita sembah Allah. Persoalan kenal Allah atau tidak ya kita tidak tahu. Takabir tu Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, ya. Kalimat tu kegi rupu maraja ya mun ditopi kita tidak paham karena kita hanya didoktrin bawa mi. Nah Islam ini bukan agama doktrin. Jadi ya makanya kita ini la ikraha fid din. Agama itu tidak boleh dipaksa-paksa. Ya biarkan mereka kayak mau puji, silakan memilih karena Anda punya diberikan Allah akal, diberikan hati, pendengaran, penglihatan, silakan memilih. Anda memilih Tuhan siapa yang menurut Anda bisa jadi Tuhan. Jadi ada orang masih kecil itu didoktrin apakah guru-gurunya dan sebagainya. Yang kedua adalah orang percaya kepada Tuhan karena akal, logikanya, ya rasionya. Ya mungkin karena tulu merenung berpikir, mana kali makulangi ya kemarin kita sudah kasih contoh Bapak sekalian. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Tuhan yang mana? Rabbakum, Tuhanmu yang mana? Khalaqakum, yang menciptakan kamu, yang niga pancaji ko ini tupuanmu sompan ya roh ya min qablikum niga pancaji turyolomu ini tupuanmu. Wa anzala minas sama'i ma'an irupa turungi wa yipulilangi, itulah Tuhan. Jadi siapa yang sudah kenal begitu maka dia sudah kenal Tuhannya ya. Itu logika dan bisa dilihat di sekitar kita, bisa dilihat di sekitar kita untuk mengenali Allah. Tapi ternyata dengan menggunakan akal logika bisa, tetapi agak lama, harus dibantu dengan petunjuk Al-Quran. Jadi mereka itu orang-orang ahli filsafat bingung sendiri memahami Tuhan karena tidak ada petunjuk. Tapi di kita umat Islam ada petunjuk. Kemudian yang keempat, orang percaya kepada Tuhan itu karena merasa membutuhkan. Karena kita merasa lemah, perlu kasih, saya perlu curhat, saya perlu memohon pertolongan sebab melemah kak, saya perlu teman dekat Allah. Melo kamat cerita kasih engkau persoalaku mereka cerita lu pengalat Ta'ala, maka kehadiran kita terima. Tetapi ini pun kadang salah Tuhan. Melo curhat dia jadikan sebagai Tuhan yang lain ya, kamu puana tapi yang lain, sehingga di dalam rumus agama pun itu pasti dia ada Tuhannya. Nah, cuma persoalannya apakah ini Tuhan atau Tuhan-Tuhanan ya, kira-kira buat tongan naga atau puami. Makanya itu la ilaha itu kita menafikan, meniadakan semua yang bisa menjadi Tuhan. Jadi situ la ilaha, di situ yang bisa disembah itu adalah al-haq, baru kita masuk illa Allah. Kemudian yang keempat Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya kepada Tuhan itu al-haq, yang satu saja, yang esa. Jadi merupa-rupa tuh Pak, merupa-rupa tuh ya. Di dalam kita saja ini memahami Allah itu al-haq. Nah, makanya siapakah Tuhan yang sebenarnya? Yang kedua, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan selanjutnya, perlukah kita bertuhan? Ya kira-kira perlukah kita bertuhan? Ya kok perlu untuk ada. Kira-kira untuk kita ini perlu bertuhan. Kalau kita perlu bertuhan, ya kita carilah Tuhan kita. Allah memperkenalkan dirinya bahwa saya Tuhan. La ilaha illa ana fa'buduni. Sempana. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sembahlah Allah, pahamilah bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Kenapa perlu? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hadza rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum. Ini menunjukkan bahwa maka Allah taala engger waktu nama suku pole tulan sulbi Adam itu wa ashhadahum, mengambil kesaksian ala anfusihim alastu birabbikum. Iya puamu tuh, iya puamu. Ya, qalu bala syahidna. Maka bersaksilah kita semua adalah Tuhan. Kita mengenali Allah. Maka manusia itu ada
secara fitrah perlu puang, ya perlu dipuang. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya matu kemasri mondina matu Allah Ta'ala, kita lagi tidak pernah menyatakan bahwa saya tidak lalai pernah menyatakan ada Tuhan. Jadi pura di mapuadero ada Tuhan. Nah sekarang jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal bertuhan ini angka interaksi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Tongan digeroi diatai, hubungan kita sudah bagus dengan Tuhan. Ya kemas sempajaki, oke lah itu sudah hubungan Tuhan, tapi itu pun juga apakah masuk dalam kategori khusyuk? Apa itu sempajangin dari Allah Ta'ala adalah salat yang khusyuk. Alladzina hum an salatihim khashiun. Itulah orang mendapat keberuntungan. Jadi mega tu pas sempajaman mu tahu tapi dia pada tu sarota. Belum tentu pada Pak, belum tentu. Karena kita salat ini menghadap Allah, beda tingkat keimanan kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu selalu duduk mengenalkan diri kepada Allah. Yang pertama interaksinya itu adalah orang yang tidak mau berinteraksi dengan Allah, ya dena melo nasa dia tuna perlu, ini orang sombong. Kemudian yang kedua orang yang malas berinteraksi dengan Allah, makutui, ya makuti mas sempajang, makuti mas sikiri-sikiri, ya mega dan sebagainya, tidak mau bertanya. Kemudian ada juga orang yang terpaksa berinteraksi dengan Allah. Wah ini bahaya ya. Nah sebab masiri mi kubulana dina lo mas sempajang, lo mas sempajang. Ini terpaksa berinteraksi dengan Tuhan. Makanya disitulah dalam hal apa beriman kepada Allah itu, dalam syahadat itu salah satunya adalah ikhlas. Mereka tuh terpaksa Pak, mereka terbiasa kita terpaksa beribadah. Nah kalau sudah terpaksa beribadah, terpaksa kita butuh Tuhan, berarti Tuhan juga tidak butuh dengan kita. Kemudian orang yang merasakan manfaat adanya Tuhan. Jadi orang yang merasakan manfaat adanya Tuhan. Ya kira-kira kita rasa-rasa nih, apakah Tuhan itu bermanfaat dengan diri kita? Akan manfaatnya kira-kira Allah Ta'ala ini selama ini. Kalau kita sudah rasakan manfaat Allah, Tuhan itu ada manfaatnya bagi diri kita, ya maka kita pasti menyembahnya dengan bagus. Tapi kalau ini rasa-rasa, gaji manfaatnya, sila daki mas sempaja, natul makule moje pakatul lino sila daki makasiwian natul kasih simuk keje kasih. Ya berarti ini tidak kenal, tidak merasa Tuhan bermanfaat dalam dirinya, malah sakisi manoko-nokota, berarti tidak kenal Tuhan. Ya depan yang japi Allah Ta'ala. Mas sempaja ki misalnya suatu waktu tepada ada apa ya masih sempaki manoko, kita belum kenal Tuhan. Itulah nirwasannya pada lain itu tingkat tetap japi Allah Ta'ala. Kemudian yang sekalian yang penting ini ya tadi la ilaha. Setelah kita berpikir diberikan Allah ini pengenalan alam, langit tidak bertiang, bumi dihamparkan begitu, tidak terjadi dengan sendirinya. Kemudian banyaklah malam berganti dengan siang, siang berganti lagi dengan malam, tidak terjadi dengan sendirinya. Ada pengatur. Jadi mau baca ke surah-surah agasan itu, surah ayat kursi, luar biasa itu kalau kita kaji itu ayat kursi. Itu sangat mengenal Allah. Allahu la ilaha illa huwal al-hayyum al-qayyum. Jadi itu kok betul-betul kita akan mengenal Allah, sehingga makanya dalam surah itu surah ayat kursi itu mencaji padilah. Ini gitu baca ayat kursi setiap habis salat fardu, itu akan padilahnya tinggi sekali. Ada janji-janji Allah di situ. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang ayat kursi dipakai sebagai nasalipur ya lena palak pagar dalam rumah keluarganya. Jadi setiap dia tidur dia baca ayat kursi dan dia kemana ngero, maka dia puang idi tu pun napang idi tu dia tumatin rupuang idi tu dan segalanya pun. Maka semua hartaku ini apa aku barang agakku anakku keluargaku saya persembahkan untuk ini dia jagai puang dia boleh jagai ya kasih apa kumat mengeruk nih pekun cara namanya jagai, saya serahkan kepadamu ya Allah. Allah lah yang menjaga segalanya. Jadi ya bos siwang itu matang lu Allah Ta'ala. Nah kemudian yang bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya, kepada siapa kita bertuhan? Ya. La ilaha. Setelah kita tahu itu, maka
Karena ilah itu banyak, ya ilah itu banyak, Tuhan itu banyak. Yang kemarin kita baca itu adalah banyak tuh, makanya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jalalu mupancaji tandingan kepada Tuhan kamu, kepada Allah, padahal kamu tahu misemu maka dia pancaji ko pung Allah Ta'ala, dia pancaji turiolomu pung Allah Ta'ala, dia pancaji langi pung Allah Ta'ala, paturung ibu si pung Allah Ta'ala, pancaji lini pung Allah Ta'ala, sinin nalisek nailinu pung Allah Ta'ala misemo, tapi magi dong pancaji pala taj'alu lillahi andadan, magi nangkas sesembahan lain. Kenapa kamu masih yakin dengan ada kekuatan lain selain Allah? Kenapa kamu masih ada memberikan rezeki selain kepada Allah? Kira-kira makor kira-kira Allah Ta'ala ite alemu ni gaje pancaji ko, ite nene-nenemu ni gaje pancaji ni apa mate pun Allah Ta'ala magi misemo je pale ay begitu kira-kira ada maknanya, misemo je pale rogage magi nang kasih lena pun Allah Ta'ala lo musompa. Nah, jadi kira-kira bertuhan kepada siapa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak sekalian. Kalau kita mau bertuhan menurut ini buku tasawuf modern, ya kumeluki sapa rangang, sapa memani rangangi royuro rangangi teman kita, teman yang paling hebat, yang bisa memberikan sesuatu yang banyak. Teman itu paling kaya. Kamu kira-kira teman itu paling kuat, apa saja bisa dihancurkan. Teman itu paling kaya, apa saja dia miliki. Teman itu paling besar, dia paling agung. Aja musapayero rangang yang bisa kira-kira malam mami ay. Tapi bukan unsur manusia ya, bukan. Ini kepada masalah Tuhan. Sappa kuero kumarillau ko tapana baliko. Kapan kamu berdoa langsung diijabah doamu. Cari itu siapa yang kira-kira pada saat kamu minta tolong, kamu ditolong. Nah, inilah kepada siapa kita bertuhan. Sehingga angka tahu melo tulung yo kusimasimana. Misalnya ini contoh ini, melo tulung kusimasimana. Ternyata ro simasimana malam mami. Idi mit piarai, tanelena piara ki. Kamakoro. Angka to melo tulung na pakai keris dan sebagainya. Ternyata keris semalam mami. Ini mitulu parakai, ini mitulu tu aku sana igoso legoso, na pan rasa bawa ki. Nah, kalau Tuhan dia yang mengatur kita. Melo tulung, dia ulet tulu ki. Ya. Jadi kepada siapa kita bertuhan? Oleh karena itu carilah Tuhan yang bisa menemani kita, bisa kita curhat. Ya kok curhat kilo na berhala-berhala curhat kilo kepada tarupa tahu. Ya nabantu kira-kira nabantu makotomero. Tapi kalau yang kita curhatin yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha kaya, yang maha melindungi, yang bisa melindungi, Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita dapat pertolongan. Itulah yang dipakai ajaran inilah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga sahabatnya demikian mati. Dia mati. Bayangkan itu seorang perempuan Sumayyah kumpul ke la ilaha illallah, maka kamu ditombak. Bayangkan Pak, kemaluannya ditombak. Hanya mengucapkan percaya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia petak aja ku mati karena tanya linun rohku, karena dia sudah paham Allah bahwa dunia ini hanya tempat sementara maka siwenga. Yang penting saya sudah yakin kepada Allah pancaji kamatu. Ya siruntu kamatu pung Allah Ta'ala. Melo kasiruntu pung Allah Ta'ala. Nah siruntu tuan kita matu pung Allah Ta'ala Pak. Sepanjang la yusrik. Ya aja paduan. Amalan salehan ya termasuk. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita carilah ini teman yang kira-kira bisa menolong kita. Sehingga ada satu surah ini, falaula nasyarahumul ladzina tahazu min dunillahi qurbanan aliha bal dallu anhum wa dzalika ibkuhum wa ma kanu yaftarun. Mengapa kamu menyembah selain Allah? Kira-kira makoro. Mengapa kamu menyembah selain Allah sebagai Tuhan untuk kurbanan alihatan? Apa itu? Itu si orang Quraisy itu napatamero kesana
berhala-berhala di Ka'bah itu ipodangi magi nih rumus sumpah dia jenis sumpah iro wala perantara mi supaya letu kapung Allah Ta'ala. Inilah yang salah, tawassul yang tidak benar. Masa berhala pada tu kalau koro tidak ada. Kalau tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang benar. Tawassul dengan nama-nama Allah, ya Kudus, ya Rahman, ya Rahim. Wangka periluata misalnya kita ingin meminta sesuatu petunjuk ya kayak ya Hadi, ya Hadi, ya Hadi, ya Hadi. Kita ingin terbentur suatu ketika tepa degalalang, bingulat daki. Pakailah itu. Kembali kepada Allah. Ya Hadi, ya Hadi, ya Hadi, ya Allah. Aling petunjuk ya Allah. Bingung enggak ya Allah? Bingung enggak ya Allah? Kemudian sandarkan tawassul kita kepada Nabi Muhammad. Bertawassul kepada Nabi agar kita punya doa diterima Allah Subhanahu. Bukan berdoa kepada Nabi, tapi bersawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bertawassul kepada berhala, perantara mijena sangero ya, kurbanan alihah, bal dallu anhum. Tetapi mereka tidak bisa menolong. Wadzalika ibkuhum wa makanu yaftarun. Tuhan-tuhan itu sendiri akan lenyap. Rupanya lenyap mutoi ya. Akibatnya kebohongan. Kemudian walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Jadi berhala-berhala itu artinya puang-puang itu musumpah itu, apakah itu berhala, apakah itu jabatan, apakah itu harta dan sebagainya, itu yang kamu jadikan tujuan hidup itu bisa menolong kamu, ternyata tidak bisa. Denulai. Maka daga kiangkan anggota aku ya jenderal misalnya, jenderal itikat to, berarti melemah kan? Kita lihat kemarin ya persoalan polisi tembak polisi kan, seorang jenderal dicopot juga jabatannya, berarti melemah muto ya. Jenderal juga pensiun capu sih melemah muto. Kenapa kita mau menjadikan backing seperti itu ya? Tapi kalau Allah ya tidak dapat, jadi tidak sanggup menolong kamu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Alena lagi nulit tolong alena. Oleh karena itu nanti kita lanjutkan Ibu sekalian mengenai masalah nanti itu kita masuk kepada kenapa mesti Allah. Jadi tamannya Qur'an isbat. Setelah kita la nafi la ilaha illa ya. Kemudian illa Allah kita nisbatkan. Kenapa mesti Allah? Magina pun Allah Ta'ala sumpah. Nah, kita sudah itu kenal, nanti setelah kita kenal kita akan cinta, masuk kepada ya cinta, rindu kepada Allah dan sebagainya. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.